Baik Bapak Saudara karena Allah, meskipun udaranya agak sendu-sendu ya, pasti banyak yang agak kedinginan ya. Tapi Alhamdulillah Allah gerakkan kalbu kita, hati kita, badan kita untuk datang ke rumah-rumahnya. Semoga ini pertanda Allah memandang kita dengan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi pernah mengatakan, jika engkau melihat ada orang cinta ke masjid, fal yashhad lahu bil iman, fa ashhid lahu bil iman, maka bersaksilah bahwa ia benar-benar beriman ya. Pada pagi ini saya lupa bawa kitabnya, udah ditaruh di meja, tapi alhamdulillah PDF-nya ada. Jadi sekarang kita nggak ngotot-ngotot pakai teks lagi Pak. Cuma kalau santri berasa aneh Pak kalau baca kitab PDF, maunya yang fisik itu. Tapi ya semoga tidak mengurangi keberkahannya. Bab yang akan kita kaji sekarang bab yang ketiga mengenai uzlah dan khalwah. Apa itu uzlah? Uzlah itu dari kata azala, berarti menyendiri, menjauhkan diri dari keramaian, disebut dengan uzlah. Uzlah ini belum menjadi bahasa Indonesia, tapi yang kata kedua sudah jadi bahasa Indonesia, khalwah atau khalwat. Pernah dengar kata khalwat? Berkhalwat gitu. Sudah masuk ke KBBI, cuma kurang populer. Populer hanya di kalangan orang-orang yang belajar fikih atau teman-teman kita yang baru hijrah. Mereka menyebut tidak boleh berkhalwat dengan yang tidak mahram. Nah, itu ada kalimat. Apa arti khalwat di situ? Menyepi, berdua-duaan, mojok gitu. Itu versi ahli fikih. Tapi khalwah dalam kitab ini bukan itu. Khalwah di sini artinya bukan menyendiri, menyepi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Wa huma matlubatani syar'an. Dua hal ini, beruzlah, menyendiri dan menyepi, itu matlubatani syar'an, itu dituntut, diperintahkan dalam syariat. Jadi ini bukan produknya Hindu Buddha, bukan produk agama apapun, bukan. Itu emang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau sebelum mendeklarasikan dirinya sebagai Rasul, kan beliau sudah jadi Nabi. Apa amal yang beliau suka? Beruzlah. Khalwat belum? Khalwat nanti. Itu beruzlah. Di mana beliau beruzlah? Gua Hira. Kita tahu semua ya. Nah, apa penyebabnya? Ini yang kita belum eksplorasi. Ternyata ketika kita buka Sahih Bukhari, kitab Bad'il Wahyi, bab mengenai permulaan wahyu, terdapatlah di situ satu riwayat dari Sayyidatuna Aisyah. Tentunya Sayyidatuna Aisyah mendapatkan dari Abu Bakar atau yang lebih senior. Apa kata beliau? Wahyu pertama turun adalah mimpi yang indah, mimpi yang bagus. Apa mimpi yang bagus kepada Nabi? Beliau melihat cahaya seperti cahaya fajar. Setelah itu apa yang terjadi pada Nabi? Fahubbiba ilaihil khala. Maka beliau suka berkhalwat, menyendiri. Menyepi dulu, khala ya. Tapi khalwat di situ artinya uzlah. Ya. Apa yang beliau lakukan? Maka beliau berangkatlah ke Gua Hira, yatahannas. Yatahannas artinya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ta'abbudul layali zawatal adad. Beribadah beberapa hari, beberapa saat di tempat yang jauh dari keramaian. Itu disebut tahannus.
Berarti Nabi dengan kenabiannya telah melakukan itu. Nah, ini teguran buat kami, para pendakwah, para guru agama. Sebelum kita mengajar di depan orang, kami ini, itu seharusnya kami melakukan hal yang sama. Dididik dulu kolbunya, menjauhkan diri dari keramaian, popularitas, dilatih tidak berbicara dengan lisan tapi berbicara dengan kolbu, menyebut nama Allah dengan kolbunya. Jika sudah terlatih, nanti baru boleh muncul keluar. Tapi sekarang kan enggak, Pak. Mu'alaf pun baru mu'alaf udah ceramah, benar enggak? Maka lihatlah, yang mengacaukan Islam di negeri ini salah satunya mu'alaf yang tidak pernah nyantri. Tapi coba lihat mu'alaf yang nyantri. Produknya ada, Bank Syariah, tahu ya? Tahu maksud saya pasti ya? Nah, itu mu'alaf, dia kemudian belajar, nyantri dulu. Coba lihat, dia tidak haus popularitas. Dia menjalani aja. Beda dengan yang ngaku mantan pendeta mantan apa mantan semuanya. Itu banyak hoaxnya. Mengacaukan kita. Tapi kok umat senangnya yang begitu? Nah, ini yang menyedihkan. Akhirnya umat tidak mendengarkan kiai, yang didengerin mantan itu. Karena kalau mereka ngomong jelek-jelekin, hati-hati Pak. Pengajian itu kalau hati kita nggak beres-beres amat, itu pengajian berubah menjadi pergunjingan, ngejek-ngejek orang. Ngaji nih, tapi isinya ngejek orang. Nah itu kerja. Coba aja lihat. Apa perlunya dia ngata-ngatain agama lamanya? Ya, kan nggak boleh. Dalam Islam itu nggak boleh mencaci maki. Apa kata Nabi? Jangan kamu caci Tuhan-Tuhan mereka. Fayasubbu ilahakum. Kalau engkau mencaci Tuhan-Tuhan mereka, agama-agama mereka, mereka akan kembali mencaci Tuhanmu, sesembahanmu. Maka kita lihat hari ini, dulu cuma ada YouTube hijrah. Sekarang ada Pak, YouTube murtadin, orang-orang murtad, YouTube orang-orang yang membantah-bantah ajaran Islam. Udah banyak hari ini. Salah siapa? Salah kita Pak. Kita demen yang begitu. Ya, jadi beruzlah dan berkhalwah itu bagi seorang dai itu adalah nyantri. Dia berguru kepada ahlinya, lalu mengamalkan apa yang dia pelajari, itu yang disebut beruzlah dan berkhalwah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairun nas rajulun yujahidu fi sabilillah binafsihi wa malihi. Manusia terbaik itu ada dua. Pertama, yang berjuang dengan jiwa dan hartanya. Yang kedua, kita udah tahu itu. Yang pertama ini yang kita udah tahu. Yang kedua belum. Rajulun ya'budullah fi sya'bin minasyi'ab. Seseorang yang beribadah di lembah-lembah atau di hutan-hutan atau di pelosok-pelosok, di tempat yang sepi, wa yada'un nasu min syarrih, sehingga orang-orang, bukan kita ya, sehingga orang lain terhindar dari keburukannya. Nah, perhatikan, ini uzlah yang benar. Uzlah yang benar itu kita menjauh dari manusia, bukan merasa manusia jorok kotor, tapi kita merasa diri kita yang kotor. Nah, ini berarti uzlahnya Islami, ruhi. Kalau uzlah syaitani, uzlah syaitan yang mana? Yang sombong. Dia merasa dirinya bersih, kalau bersama dengan manusia yang lain, dia nanti kotor. Dia dikotori oleh orang lain. Maka kata dia, saya beruzlah untuk menghindari keburukan-keburukan manusia. Ah, berarti itu syaitan itu Pak dalamnya. Nanti kalau dia dapat ilham saat dia beruzlah, itu ilhamnya bukan ilham malaki, tapi waswas syaitani. Bukan ilham malaikat, tapi waswas syaitan. Ada orang yang habis nyepi di Gunung Salak, ngaku jadi nabi kan?
Bener? Masih ingat? Namanya siapa? Ahmad Mosodek. Tuh, canggih kan? Keluar-keluar dari Gunung Salak udah ngaku aja jadi Nabi dan Rasul. Dan ada pengikutnya, Pak. Itu anehnya. Pengikutnya bukan orang-orang bodoh juga, orang sekolahan juga. Ada juga yang ikut perempuan yang sekarang botak. Tahu? Ya. Yang ikut salah satunya dulu adalah senior kita di kampus dan dosen. Kurang cerdas apa? Pas kita tanya, Prof, kenapa ente masuk sono? Jawabannya apa? Ya saya penasaran. Katanya ini orang berguru sama Jibril. Kita coba juga nih gimana nih murid Jibril, santri Jibril gimana? Ternyata zong ya, nggak ada, bohong. Yang datang iblis, yang datang setan, Pak. Oleh karena itu dikatakan dalam kitab ini, waqala ahlul haqiqah al-khalwatu sifatu ahlus saffah, sifatu ahli saffah. Berkhalwat itu, menyepi sendiri, itu adalah sifatnya orang-orang yang hatinya bening. Sedangkan beruzlah, menyendiri, menjauh dari manusia, min amaratil uslah, adalah tanda-tanda kita akan wusul sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi uzlah itu ada dua. Ada uzlah awam, ada uzlah khasah. Uzlah awam, benar-benar fisik kita pergi, Pak. Kita nggak gabung dengan orang karena khawatir kita bisa merusak orang awam. Itu uzlah awam. Ini yang benar. Yang nggak benar tadi yang mana? Yang dia merasa manusia rusak. Kalau dia bersama manusia, dia merasa akan dirusak oleh orang-orang lain. Nah, ini orang nih, ini setan yang dalamnya nih, Pak, yang membisikkan kepadanya setan. Karena dia dibisikkan oleh setan, dikatakan, kamu ini suci, ya, kamu tidak boleh bersama mereka. Nanti kamu dirusak oleh mereka. Jadi dia suuzon sama orang. Suuzon sifat setan atau sifat malaikat? Setan, ya. Maka beliau mengatakan di sini, uzlah yang kita menghindarkan orang dari keburukan kita, inilah uzlah sifatul atqiya yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa. Inilah yang dituntut dalam agama. Sedangkan uzlah karena kita merasa suci, orang lain kotor, lalu kita menjauh dari mereka, ini adalah uzlah syaitan. Ya, beliau sebut kalimatnya kira-kira begitu. Ya. Sifatus syaitan li'annaha anafatun min khalqillah wa takabburu iblis. Ma'nahu ana khairum minhu. Karena itu adalah sifat dari syaitan yang dulu mbahnya syaitan bernama iblis itu mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada si Adam. Yang ngomong begitu siapa? Iblis. Nama aslinya Azazil. Dan itu disebutkan dalam tafsir-tafsir yang sahih. Jadi kata kuncinya, kita menghindarkan orang dari keburukan kita. Nah, itu yang benar, ya. Baik. Jadi dulu di masa Bani Israel yang mereka beriman kepada Nabi Musa, ada seorang rahib yang selalu beruzlah, tidak pernah mau gabung dengan orang. Lalu ketika ditanya, apakah engkau menjauhi keburukan makhluk? Apa jawabannya? Enggak. Apakah engkau pertapa? Enggak. Engkau ahli semedi? Enggak. Aku di dalam diriku ada anjing galak yang sedang aku jinakkan. Maka aku bawalah ke padang yang luas, ke hutan yang belantara. Khawatir nanti nyalak orang. Nanti kan bahaya, Pak. Kebun binatang keluar semua. Nah, ini PR dai seharusnya. Jadi dai sebelum dia tampil di hadapan manusia,
Dia jinakkan dulu tuh si anjing yang ada di dalam ini, yang disebut oleh rahib tadi. Kalimatnya benar Pak, kalbun akur. Ini kalau saya baca anjing galak, anjing gila, kira-kira begitu. Kan serem ini. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran ya. Perumpamaan mereka seperti kalbun, anjing. Agak jinak dikit binatang ternak, baru kemudian pindah menjadi yang agak baikan. Dan itu semua ada sama kita Pak. Nih tes sederhana. Bapak, ibu, saudara, kalau lagi marah keluarnya kebun binatang atau WC? Keluarnya kata kasar, semua binatang keluar tuh, kosakatanya keluar. Atau yang keluar yang jorok-jorok. Kalau dua-duanya Pak, wah sempurna belisnya tuh. Ini saya nih marah nih, terus saya bilang anjing ente gitu ya. Itu dalam saya yang anjing Pak, bukan orang yang saya tuduh itu anjing. Dan saya masih ingat itu waktu saya masih S1 dulu, saya pinjam kitab. Kita pinjam kitab Pak. Ada anak sekolah SMK lagi tugas, nggak sopan, kitabnya dibanting sama dia. Saya, ini kitab kok dibanting-banting nih? Udah nggak pakai jilbab lagi, di kampus Islam lagi. Saya ambil, saya gebrak meja Pak, anjing lu, saya bilang gitu Pak. Tapi sampai hari ini itu menghantui saya sendiri. Oh, mau minta maaf orangnya di mana gitu. Ya, adik-adik ya, manis lah perempuan SMK kira-kira begitu. Tapi kok udah banting kitab. Seharusnya kalau di dalam ini bukan binatang buas yang keluarkan begitu. Dek, jangan gitu dong, ini kitab kan seharusnya gitu Pak. Kenapa itu yang keluar? Jadi bisa saja orang baca kitab, orang hafiz Quran, hafiz sunnah, tapi di dalam chip yang ada di dalamnya apa? Binatang ternak. Ini yang saya takutkan setiap hari dalam diri saya. Agak lembut dikit apa yang keluar? Agak jorok-jorok Pak. Yang WC-WC ya, pakai dalam keluar semua tuh. Ya. Nauzubillah min dzalik. Nah ini yang lagi kita mau coba bersihin. Saya lagi berlatih itu. Semoga bapak saudara juga berlatih itu. Ya. Banyak kesalahan kita di sini, Pak. Kalau kita hitung, kita nangis-nangis sendiri ntar. Ya. Ngaji kalau nangis, setan bisik lagi. Loh, kamu hatimu lembut ya? Bisa nangis. Nah, terlepot lagi kita. Allahumma sholli ala. Nah, uzlah yang kedua, uzlah yang sudah level wali. Itu uzlatul khawas. Nah, semoga nanti kita sampai ke level ini. Apa kata beliau? Menanggalkan, membuang sifat-sifat dua tadi, kebinatangan, baik binatang buas ataupun binatang ternak, bahkan sifat syaitan yaitu menipu dan sombong, berangkat naik kepada sifat malakiyah, sifat malaikat. Apa itu sifat malaikat? Lawan dari yang tiga tadi. Binatang buas kasar, maka di sini lembut. Binatang buas ambisinya besar, di sini tidak, ini zuhud. Binatang buas emosinya gede, di sini emosinya terkendali. Nah, ini yang lagi kita latih. Ya. Binatang ternak nafsunya besar, di sini dilatih, dikontrol. Kalau setan suka sombong, nah di sini muncullah ketawaduan. Suka nipu orang, di sini bersikap jujur. Itu dia, latihannya begitu. Orang yang melakukan ini, meskipun dia tidak masuk ke hutan-hutan, meskipun dia tidak meninggalkan hidupnya dengan manusia, orang ini sudah disebut beruzlah. Uzlahnya yang khaslah, uzlahnya para wali. Walaupun belum jadi wali nih, tapi sudah berlatih. Nah, semoga kajian-kajian kita sudah mengarah ke sana ya. Karena zaman sekarang kalau saya bilang, Bapak nginep ya di ribat saya 40 hari, pasti nggak mau. Ya.
Pasti nggak mau. Wah, anak istri saya gimana? Ya pasti gitu. Saya juga mikir gitu. Maka bertahap kita coba berlatih. Kalau sempat Senin Kamis kita puasa. Kalau nggak sempat 3 hari sebulan. Itu. Ya. Nggak sempat bangun sepertiga malam terakhir. Sepikiran terakhir kan kira-kira 2 jaman setengah. Ya udah setengah jam deh. Yang penting bangun di akhir malam. Gitu. Ada bangunnya. Nggak sempat zikir duduk setiap pagi sampai syuruk. Ya udah sekali sepekan deh atau Sabtu Minggu gitu. Kita cicil Pak, cicil terus. Jangan berangan-angan, beramal kalau angan-angan nggak nyampe-nyampe. Mulai aja dicicil. Sama Bapak kalau pengen pergi umroh mulai nabung. Orang berduit, kalau dia nggak mulai nyisihin duitnya, kalah sama yang kredit. Ya. Nah, pada tataran ini muncullah seperti guru Imam Kushairi namanya Abu Ali Ad-Daqqaq. Apa kata beliau? Ilbas ma'an nas ma yalbisun. Udah, kamu gak usah menyendiri, gak usah menyepi jauh-jauh. Terus gimana? Pakailah yang mereka pakai, belilah yang mereka beli. Mereka beli rumah. Mereka pakai mobil, kita pakai mobil. Pakai motor, kita pakai motor. Mereka makan enak, kita makan enak. Tapi kata beliau apa? Wan farid anhum bisirrik. Tapi kamu harus mempunyai rahasia dengan kalbumu bahwa engkau merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa Pak jaga ini. Kalau enggak perlu berlatih. Nabi udah terjaga sirnya, tapi 10 hari terakhir masih itikaf enggak? Masih. Nabi itikaf pindah tempat tidur atau gimana Pak? Kita kalau itikaf sekarang pindah tempat tidur. Ngobrol, kalau dulu ngobrolnya apa? Sekarang ngobrol juga. Udah berapa nih tempat itikaf saya lihat? Sama persis. Yang paling menggenaskan apa? Dan menggemaskan. Ustadz yang ngisi kajian itikaf nggak itikaf. Dia pindah-pindah tiap malam, ya. Malam ini di sini. Alasannya apa? Saya pakai itikaf fikih. Di fikih kita nginep 1 jam saja di masjid itu itikaf. Itu itikaf fikih. Itikaf Ramadan bukan itu. Itikaf Ramadan tanggalkan itu semua. Kalau mau ekstrim lagi, kayak Nabi di Gua Hira. Nah ini ustadz-ustadz ini loh diberi rukhsah oleh Rasulullah ini. Masa nggak mau lagi kan? Akhirnya jamaahnya dapat Lailatul Qadar. Si ustadznya masih di mobil, di motor. Itulah kejadiannya Pak hari ini. Malu kita kepada Allah, ya. Maka saya mewajibkan ke dalam diri saya 10 hari terakhir, kalau nggak pandemi biasanya udah di surau, di masjid atau di zawiyah. Nggak kemana-mana lagi, nggak banyak ngomong lagi. Makan juga dikurangi, cuma kurma, air putih, udah cukup. 10 hari, itu efektif menurunkan berat badan dan berat dosa Pak. Apa faedah beruzlah? Baik yang pertama tadi uzrah secara fisik dengan niat supaya manusia tidak ternodai oleh kita, dan yang kedua uzlah secara ruhani, sir. Apa kata beliau? As-salamah minal ghaibah. Selamat dari gibah. Itu gibah fikih. Ada gibah yang lain. Gibah versi ulama wali itu teringat selain Allah. Itu gibah juga. Ya. Jadi bagi seorang kekasih Allah terbersih di kolbunya, lalu dia ikutin selain Allah, itu sudah ghaibah. Berarti Allah gaib dari dirinya. Karena ghaibah artinya kosong, tidak hadir, nggak terkoneksi kepada Allah. Tapi kalau bagi orang awam seperti kita nih, ghaibah apa? Ghibah. Ghibah udah bahasa Indonesia ya. Asalnya ghaibah Pak, dari kata ghaib. Ghaib, membicarakan yang tidak hadir disebut ghaibah. Bahasa Indonesianya ghibah. Itu mah standar ya. Nah, kalau ingin mau naik kelas kita tidak membicarakan selain Allah di dalam qalbu. Nah. Dan yang kedua, ar-riya.
Riya ini kan macam-macam juga lapis-lapisannya. Nah, riya secara umum, orang yang beruzlah, berkhalwat, dia dapat rahasia, dia selamat dari riya. Riya itu sederhananya beramal pengen dilihat, karena dari kata ra'a, ra'a, yara, ada ru'yatan, ada riya'an. Nah, ini riya'an. Riya artinya saya baca buku, baca Quran, pengen dilihat. Saya berjenggot, pengen disebut ustaz. Saya pakai gamis, pengen disebut soleh. Saya jingkrang, pengen disebut pengamal sunnah. Apalagi kalau dulu tuh orang umroh tuh paling gampang dia kena riya. Bercampur dalam sum'ah, pamer. Dipasanglah status foto di belakang kita Ka'bah, sopan gitu. Tuh lagi depan Ka'bah nih, gitu. Udah kena udah. Padahal kesana bukan untuk itu. Nauzubillah min dzalik, ya. Semoga Allah jaga kalbu kita dari itu. Kalau mau narsis Pak lagi umroh, beresin dulu umrohnya. Udah selesai, khatam satu putaran sampai sa'i, udah tahallul, bebas mau ngapain silakan. Ini baru tawaf 7 kali belum beres udah foto-foto segala, ya. Saya tinggal aja tuh, jamaah. Emang kita bukan jadi guide-nya, bukan. Saya ikut dengan mereka. Kebetulan mereka nggak tahu kalau kita guru ngaji dikit-dikit, ya. Ya, karena berangkatnya pakai levis Pak, pakai baju kaos. Dikira orang awam gitu, ya. Saya awal-awal datang, mereka udah mulai, wow Ka'bah, foto yuk, langsung foto. Belum nyampe 7 udah foto bareng, baris. Masya Allah, itu kejadian. Nggak sabar dia mau kasih tahu ke dunia, woi saya sudah nyampe di depan Ka'bah. Padahal Allah di sana, Allah di sini sama nggak? Sama nggak? Sama Pak. Itu riya paling ringan, pengen dipuji, pengen dilihat. Dan sekarang riya itu gampang karena lewat sosmed. Pakai, kan ada sekarang pakai location, ya. Pasang status lokasi. Waduh. Lengkap Pak sekarang. Alat-alat riya itu gampang sekarang. Ada riya yang lebih berat. Pengen disenangi, takut dibenci. Nah, ini berat, ini dai biasanya. Orang-orang kayak saya itu terserang yang beginian Pak. Serangannya ini takut ditinggal jamaah, takut nggak disukai jamaah cuma karena beda politik. Maka banyaklah dai-dai kemarin cari muka. Di saat dia cari muka, begitu berubahlah mukanya di sisi Allah jadi muka kirdun, kera. Kayak monyet Pak. Kalau orang dibuka mata kolbunya, itu kelihatan bukan manusia itu yang ngomong. Kenapa? Dia cari muka. Cuma kan kita nggak lihat. Bapak kan nggak lihat aja. Ya. Ada yang suka hantam sana, hantam sini. Itu udah berubah Pak. Dia menjadi kalbun. Itu yang kita nggak sadari itu. Ya. Udah berubah dia menjadi karakter yang ada di dalam dirinya, yang belum sempat dia didik. Serem gak nih dunia dakwah? Serem Pak, sangat serem. Jadi kalau anak Bapak, cucu nanti ada yang memang mau dikader jadi ulama, betul-betul kirim ke ulama yang benar-benar ulama bersanad. Ya, yang santrinya nih ditempa. Maka anak kita kalau dihukum di pesantren, ridhoi Pak, itu bermanfaat bagi rohaninya. Mau disuruh berdiri satu kaki ya sekarang kan nggak ada lagi begitu-gitu. Dulu digampar biasa, disuruh direndam nggak apa-apa, menghabiskan egonya sampai dia tahan banting. Sekarang kan nggak, dilaporin gurunya. Teman-teman kita di Bogor, di Bekasi ada yang udah masuk penjara Pak, dilaporin sama murid-murid durhaka ini. Nauzubillah min dzalik. Bakal jadi ulama nggak tuh? Jadi ubaru palingnya.
Nah, ria yang ini nih, itu kalau nggak dibimbing oleh seorang guru yang ahli kolbu, ahli rohani, nggak akan selamat. Nggak akan selamat. Nggak bisa sendiri, Pak. Karena ria itu ada di dalam ini. Mau baca buku 1000 nggak hilang dia. Dia mesti dilatihkan oleh ahli yang sama. Ini mohon maaf, ini kan ada panahan di depan. Kita udah lihat di video, ada bukunya, modulnya. Bisa nggak langsung praktek? Tanya sama Ustadz kita, bisa nggak? Nggak bisa, tetap harus dipegangin. Nih, pegang ini, pegang ini. Tangannya harus diajar gimana? Tetap dibimbing awalnya. Udah benar nih cara megangnya, sekarang fokusnya. Udah nih, biar nggak ambisi, doa dulu ya kan. Supaya nanti kalau kena bagian tengahnya, tidak ada rasa sombong. Ada nggak tukang panah, ahli panah, trainer panah yang latih sampai ke sana? Kan nggak ada sekarang. Nggak nemu saya kecuali orang Turki. Orang Turki itu kalau mereka mau manah, mereka doa dulu, Pak. Baca Fatihah, istighfar, ketika manah takbir, sehingga ketika nyampe yang dia besarkan hanya Allah, bukan dirinya. Wah, kerennya gua, kita nggak ada muncul itu. Latihan kuda, ya, saya suka, Pak, walaupun belum lancar-lancar amat naik kuda tuh, ya, enak di badan. Tapi kalau ada perasaan tadi, nggak berzikir ketika main, ketika kita berlatih, ada perasaan, wah, gue mau bentar doang udah bisa, yang lain sebulan belum bisa begini. Ada perasaan begitu. Apalagi ngurusin umat, ya, ngurusin umat kalau nggak ada latihan begini. Nanti dia akan mengikuti selera umat, bukan umat mengikuti selera ulama. Itulah kejadian.